Halo, apa kabar pemirsa Kawanwa? Welcome to my channel, Yong Bitung Channel. Berjumpa lagi dengan saya, Nando Lengkong. Di sini kita akan membahas banyak hal menarik seputaran dunia, organisasi, kepemudaan, kreativitas, budaya, politik, dan hal menarik yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung. Untuk itu, jangan kemana-mana dan tetap support terus channel ini dengan cara like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar karya anak bangsa lebih dikenal luas. Oke, check it out. Untuk sebab itu, kita sambut saja narasumber yang kali ini adalah seorang milenial, generasi muda yang tentunya beraktivitas sehari-hari sebagai mahasiswa dan juga seorang aktivis organisasi. Oke. Ya, salam corona. Ya, selamat datang Bung di Yong Bitung Channel. Oke, jangan sungkan. Oke, Oke, apa kabar? puji Tuhan, sehat-sehat. Oke. Belum lebih lanjut buka masker juga Oh kan. iya, saya orang kenal. Kalau orang bilang kan tak kenal maka tak sayang. Mar kalau so kenal jangan terlalu sayang. Kalau di sini, So ada orang sayang tuh. kalau di sini nak kenalnya apa doi. Kan? Oke, Itu dia. jadi narasumber kita kali ini adalah milenial masyarakat Bitung tentunya, salah satu tokoh pejuang Bitung, tapi berjuang di bidang pembentukan karakter yang tidak lain dan tidak bukan dikenal juga sebagai wadah pendidikan non formal atau biasa disebut dunia pramuka. Ya, betul Nah, sekali. Bung Okta ini nanti kita akan mengupas mengenai diri Bung Okta, dan nantinya ada beberapa organisasi yang sudah ditunggangi ataupun ada kegiatan yang pernah diikuti oleh Bung Okta sendiri. Untuk lebih lanjut nanti kita langsung ke narasumber. Oke, Bung Okta, Oke, bisa jelaskan sedikit tentang aktivitas saat ini dulu, toh? ya, ya. Perkenalkan diri lebih detail, tidak apa-apa. Siap, siap. Pakai bahasa Manado, bahasa Jakarta, no problem. Campur-campur boleh lah. Iya. Oke. Oke, jadi perkenalkan nama saya Octavianus Mikalumente. Biasa orang panggil Okta. Di Okta. kompleks bisa panggil Okta. Status sekarang mahasiswa semester aktif 5, semester 5, sebagai kebetulan di kemahasiswaan sebagai wakil 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa. Wah, luar biasa ini saudara-saudara. Sebelum jadi Dewan Perwakilan Rakyat, terang Dewan Perwakilan Mahasiswa dulu. Boleh diperjelas, Dewan Perwakilan Mahasiswa ini mungkin ada yang belum paham, khususnya masyarakat Kawanua Sulut. Yang kalau orang tahu sendiri di kampus itu biasa cuma rupa tahu di BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, Mahasiswa. yang kalau di sekolah rupa OSIS. Kalau ini badan pengawas, mungkin ada teman-teman atau teman-teman Kawanua yang belum tahu atau Calon-calon belum mengerti. mahasiswa. Iya, ada yang mungkin nantinya akan jadi mahasiswa, bisa Oke. lebih diperjelas. Oke, jadi di struktur organisasi kepemerintahan di kampus terbagi atas 2, yaitu BEM yang Kak Nando bisa sapa yang sebutkan tadi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang menjalankan pemerintahan dalam struktur kemahasiswaan. Oke. Jadi program-program kampus atau jurusan atau fakultas itu dikawal oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan dijalankan. Oh, begitu. Jadi bagi yang belum paham sekarang paham karena sudah ada penjelasan sedikit. Oke, selain mahasiswa dan pengurus organisasi di kampus, tentunya ada aktivitas atau ada tanggung jawab lain yang mungkin Bung Okta sendiri sampai saat ini masih jalankan. Ya, kebetulan di luar kemahasiswaan juga tergabung di beberapa organisasi. Ada organisasi masyarakat, ada juga yang poin perbincangan kita yaitu kepramukaan. Jadi kebetulan saya sebagai Ketua Dewan Saka Widya Budaya Bakti, nanti sebentar kita kupas lebih mendalam. Oh Kemudian iya. juga di organisasi kemasyarakatan
tergabung dalam LMPP, Wah, luar biasa ini. kepanjangannya Laskar Merah Putih Perjuangan. Ya, jadi saya sendiri terlibat di dalamnya. Dan sebelum kita lanjut, di depan ini sudah ada produk namanya Rinol. Ah, Ini produk kecantikan untuk ibu-ibu, cewek-cewek atau noni-noni sulut yang istilahnya mau lebih glowing tentunya atau lebih perawatan, cukup dengan budget yang murah, terjangkau. Di sini sudah ada yang sponsor kita, yaitu produk Rinol sendiri. Rinal. Produk Rinol ini juga adalah bagian dari LMPP atau Laskar Merah Putih Perjuangan. Nah, kalau masalah BPOM tingkat halal sudah ada di situ, sudah yang jelas sudah memenuhi syarat untuk bisa dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Saya dikonsumsi di apa ini? Kalau ini ada sabun muka, Special bisa Waste. ya facial waste, dan ini ada serum sekaligus vitamin C atau untuk kulit Kita berdua juga sudah sementara dalam tahap pemakaian. pemakaian. Jadi memang perubahan sangat terjamin. Apabila tidak ada perubahan setelah pemakaian 1 minggu, dijamin uang kembali. Oke, jadi ini adalah bagian dari perkenalan produk Rinal sendiri yang tentunya aman dan sudah terdaftar di BPOM, jadi tidak usah ragu. Kalau mau tanya dulu, sekarang umur berapa kira-kira Bung Okta? Puji Tuhan karena tidak saki-saki, Ya, 20 tahun. 20 tahun, luar biasa. Di usia yang 20 tahun, tidak ada kata lelah untuk istilahnya mencari pengalaman yang lebih lanjut. Tentunya sudah beraktivitas sebagai mahasiswa yang tentunya pemuda pada umumnya ini tidak sanggup cuma dengan jadi mahasiswa. Makanya banyak yang DO, banyak yang sampai di atas semester 10 dan seterusnya. Ini ada beberapa kendala di situ. Sementara Bung Okta sendiri ditambahkan dengan kesibukan yang luar biasa. Tergabung di beberapa organisasi yang tentunya ada tugas tambahan. Yang lebih spesial lagi, tergabung di organisasi bukan cuma sebagai anggota, tapi sebagai pengurus ya Bung Okta. Ya, Otomatis tanggung jawabnya ini memang butuh kerja ekstra. Jadi kira-kira tips dan trik seperti apa, atau memang masih sanggup menjalani atau bagaimana ini menjalankan aktivitas? Apalagi yang kita tahu Bung Okta ini stay atau tinggal di Bitung, sementara berkuliah di pemohon. Pemohon, Unima. Unima. Oke, jadi kita akan lebih jauh lagi menggali tentang sosok milenial yang satu ini, yang tentunya smart people harus paham juga bahwa Bung Okta di sini hadir sudah beberapa jam dari tadi ini, tapi karena memang sudah biasa 5 bekerja jam keras, kurang lebih. ya 5 jam. Jadi kita akan bincang-bincang lebih detail ke istilahnya yang pada pokok poin sini. Oke. Nah, jadi seperti yang ditanyakan oleh Kak Nando yang bisa saya sapa. Ya, Jadi untuk mengimbangi aktivitas baik itu tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan studi, untuk organisasi tugas tanggung jawab menjalankan tupoksi dengan segala beban dan waktu yang cukup padat, itu kita perlu pintar-pintar membagi waktu dan harus selektif memprioritaskan apa yang terlebih dahulu yang kita harus kerjakan. oke, memang ini tips yang luar biasa dari seorang yang sudah menjalankan, tentunya sudah uji coba istilahnya. Jadi memang kalau sudah terlalu sibuk, optimis itu yang terpenting ya. Ya. Karena memang kalau semua mau bilang sulalalala, Lah, apalagi bale-bale Bitung pemohon ini, pemohon. itulah. Jadi itu adalah keseharian dari Bung Okta. Tapi yang sekarang kita akan bahas mengenai organisasi yang beliau komandoi. So, Saudara Okta pegang atau terlibat kepengurusan inti di dalamnya. Kita mulai dari Dewan Saka Widya Budaya Bakti. Nah, Bung Okta seperti atau sebagai apa di situ, dan sudah bergabung sejak tahun berapa, dan nantinya bisa gambarkan sedikit tentang Satuan Karya Widya Budaya Bakti ini apa sih? Karena masyarakat tentunya kebanyakan atau calon-calon peserta didik juga belum paham
istilahnya bisa sekalian promosi di sini. Karena dengan adanya aturan COVID sekarang yang membatasi semua pergerakan dan aktivitas kita, otomatis tidak bisa bersosialisasi ya. Otomatis di kesempatan kali ini bisa share ke teman-teman yang nantinya masih di rumah. Oke? Oke. Bisa dijelaskan lebih. Jadi sebelum bisa diminum ini. Bisa. Oke. Oke. Sebelum saya mengupas lebih jauh, terlebih dahulu berterima kasih untuk Kak Nando yang mempunyai inisiatif membuat channel seperti ini. Jadi insan-insan individu seperti kita atau organisasi yang berkecimpung sekarang ini sangat terbantu dengan model-model sosialisasi semacam ini. Karena sejak COVID melanda, pandemi mewabah, kita kesulitan mensosialisasikan organisasi yang kita komandoi. Jadi melalui channel ini saya berterima kasih banyak. Oke. Budaya Bakti itu adalah satuan karya pramuka. Kalau secara awam itu organisasi pramuka yang bergerak, kalau dari tingkat nasional itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di Bitung orang langsung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Jadi kalau ada yang mungkin baru dengar tentang budaya bakti, karena ini istilahnya termasuk di satuan karya termuda ya, atau termuda di Indonesia. Karena yang mungkin dikenal oleh orang-orang tua yang sempat terlibat di dunia perpustakaan tentunya, yang ini adalah satuan karya yang asing, karena yang dikenal mungkin pada umumnya macam ada namanya satuan karya bahari di bawah dinas di bawah TNI Angkatan Laut. Ada Dirgantara di bawah TNI Angkatan Udara, ada Wirakartika di bawah naungan TNI AD. Ada juga satuan karya Bayangkara di bawah naungan kepolisian. Nah, di sini hadir satuan karya yang baru yang paling bungsu istilahnya, yang bernaung di bawah Kemendikbud, lebih khusus untuk Widya Budaya Bakti Bitung, bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Ya, benar sekali. Kalau boleh tahu ada struktur untuk lebih detail atau seperti apa di dunia pimpinan satuan karya atau di Dewan Saka sendiri? Oke, jadi kan masyarakat. Ya, betul. Jadi untuk struktur, sebelum kita membahas struktur, jadi ralat sedikit untuk sekarang ini 2021. Ya, 2000. Satuan Karya Widya Budaya Bakti sudah bukan yang paling muda. Sudah yang ada kalau tidak salah dua satuan karya atau satu satuan karya baru yang sudah berdiri di Kota Bitung. Sudah ada dua ternyata. Ini karena sudah terlalu lama vakum di dunia pramuka. Sudah perkembangan dunia pramuka. Kalau tidak salah ada 2 atau 3. Ya, jadi biar selamanya aktif, tetap masih jiwa pramuka. Itu dia. Jadi untuk struktur secara keseluruhan itu untuk Kota Bitung yang pertama ada Mabisaka. Mabisaka itu berisikan kakak-kakak kita yang langsung terlibat aktif dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Contohnya Kadis Pendidikan. Berarti secara otomatis siapapun yang menjadi Kadis Pendidikan akan menjabat sebagai Ketua Mabisaka. Oke. Kemudian ada pimpinan Saka, juga kategori ASN yang bekerja notabene di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk struktur sudah seperti itu. Kalau untuk di lebih intern sendiri atau ke Dewan Saka siapa? Oke, jadi setelah pimpinan Saka ada pamong Saka. Itu sudah kalau orang biar buka orang dinas itu boleh pamong Saka. Kemudian ada instruktur. Instruktur itu orang yang ahli di bidang yang dia instrukturi seperti pendidikan dan kebudayaan. Orang yang ahli di pendidikan kebudayaan itu menjadi instruktur Saka. Tentunya sebagai Kak Nando ini juga kalau pemirsa ketahui juga sebagai instruktur Satuan Karya Widya Budaya Bakti. Kemudian di bawah instruktur ada Dewan Saka. Dan kebetulan saya sebagai ketua Dewan Saka periode 2020 sampai 2022.
baru terpilih ini, belum Iya, lama. baru. Ya. Oke, untuk lebih ke dalam lagi, kita akan membahas mengenai lingkup kerja Widya Budaya Bakti, atau ada kegiatan-kegiatan ekstra, kegiatan apa yang ada di dalam Widya Budaya Bakti yang ada di kesakaan lain, ada di pramuka lain, ataupun ada yang tidak ada dengan satuan karya yang lain. Misalnya apa perbedaan kegiatan itu Oh, lebih spesifik seperti apa, Bung Okta mungkin bisa siap. jelaskan. Jadi di dalam satuan karya Widya Budaya Bakti itu sendiri, proses ranah kegiatannya itu menjerumus ke dua kalimat tersebut, yaitu kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan. Nah, juga ada sejarah, ada bina seni dan film, ada juga tari-tarian. Jadi kegiatan Saka Widya Budaya Bakti berkecimpung pada hal-hal tersebut, seperti pelestarian budaya, pelestarian tempat-tempat sejarah, latihan-latihan tari. Jadi seperti itu, Kak. Ini memang luar biasa ini. Kalau mau dilihat kebutuhan generasi milenial saat ini, saya rasa ini satuan karya ini pas sekali, karena mengingat tingkat atau prestasi di dunia pendidikan, kalau Indonesia itu kita masukkan dalam rating ini beberapa tahun terakhir, pemirsa, mengalami penurunan. Makanya Saka Widya Ya, Bakti, apalagi Sulut. ya apalagi Sulawesi Utara, Sampai Sulawesi Utara. kemarin masuk di salah satu yang paling rendah ini, Ya, Papua Besar. Jadi memang hadirnya Widya Budaya Bakti di sini adalah merangsang atau memotivasi generasi muda yang istilahnya malas belajar di lingkup sekolah atau di rumah. Ketika dia berorganisasi, dia bisa sekalian belajar ya. ya, Nah, tentunya belajar banyak hal di sini yang istilahnya berpengaruh juga di dalam nilai atau di istilahnya di prestasi akademik. prestasi akademik. Karena yang saya tahu di Widya Budaya Bakti itu ada evaluasi untuk keanggotaan. Ya, berapa bulan itu akan dikumpul rapot atau dimintakan hasil Ya, ujian ya. ya, benar sekali. Itu jadi itu instruksi langsung dari pimpinan Saka, lebih khusus sekretaris pimpinan Saka. Jadi kita selama proses latihan itu Ya, dilarang meninggalkan tanggung jawab utama sebagai siswa ataupun mahasiswa. ya. Tentunya Jadi malo lah. Malo. Baru DP judul di bawah dinas pendidikan, Gong. Istilahnya penilai di dunia pendidikan sendiri jatuh. nyak lulus, nyak Jadi tuntas. akan ada pendisiplinan atau ada penindakan untuk mereka yang istilahnya tidak mencapai target atau Iya. NEM yang dipinta. Ya, melalaikan tugas utama sebagai Oh, ya. pelajar. Oke, lebih lanjut lagi, ada kegiatan menarik apa sih di Widya Budaya Bakti? Nah, tentunya yang masyarakat juga belum tahu. Hal-hal apa yang ada, mungkin ada sejauh ini ada beberapa kegiatan yang sudah dijalani oleh Widya Budaya Bakti, ada yang program jangka pendek maupun jangka panjang, ataupun ada program-program dadakan. Karena apalagi dalam situasi bencana seperti ini, istilahnya banyak yang menghadirkan program dadakan. Ada program keterpanggilan. Kita tanya langsung kepada Ketua Dewan Saka. Oke. Jadi yang saya mau paparkan di sini waktu sejak saya menjabat tentunya. Dari Boleh. kita menjabat sampai saat ini. Karena yang lalu-lalu kemungkinan sudah agak-agak lupa. Jadi mulai dari Dewan Saka masa bakti 2020 sampai 2022 menjabat, kegiatan yang sudah kita selenggarakan, yang pertama ada namanya Peduli Situs Sejarah dan Budaya. Wah, luar biasa. Terus? Jadi konsep kegiatan Peduli Situs Sejarah Budaya itu kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat budaya yang ada di Kota Bitung, kemudian melakukan kegiatan bakti sosial seperti Ya, bersih-bersih, perawatan, ya. ya, perawatan, angka sampah. Karena Bitung sendiri tentunya menjadi salah satu kota yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi di dunia pendidikan juga, itu termasuk, dan juga di sektor pariwisata. Bitung juga memiliki situs-situs yang istilahnya ini satu kelebihan untuk masyarakat Bitung tentunya. Ya, sebenarnya. Ya, harus kita jaga dan harus kita rawat dan lestarikan tentunya. Terus ada kegiatan apa lagi, Bu? Nah, setelah Peduli Situs Sejarah Budaya, kebetulan di program Dewan Saka sebenarnya ada kegiatan serupa, cuma Ya. dalam konsep yang berbeda. Tapi di dalam waktu yang berjalan terjadi bencana di
Girian Bawah, salah satu di Kota Bitung, Ya. juga di Manado. Jadi Dewan Saka beserta anggota merasa terpanggil. Kemudian ada satu program kerja yang di pending untuk sementara dan dialihkan ke penggalangan dana untuk korban bencana. Ini memang luar biasa. Jadi Saka Widya Bakti aktif dalam membantu masyarakat yang Ya. membutuhkan. Jadi kalau mau dilihat beberapa kegiatan terakhir tentunya di dunia masyarakat dan apa sosial, bukan cuma nanti bencana ini ya. Ya, Sudah beberapa kegiatan kurang lebih sudah sejak gempa Palu kalau tidak salah. sudah ada penggalangan dana dan istilahnya langsung turun di lapangan dan terlibat langsung bersama masyarakat yang merasakan kesusahan. Oke, jadi Manado juga kemarin ya, Ya. sempat. Palu, Manado, Sangir. Sangir. Sangir sempat kita bantu. Bolmut juga Bolmut sempat. Oke. Dan kali ini Manado juga dan Girian. Girian. Oke, nanti ada beberapa dokumentasi yang sudah berhasil diliput dan diabadikan, bisa teman-teman atau saudara-saudara lihat sendiri. Oke, lanjut Bung Okta, ada kegiatan apa lagi sih yang menarik dari atau yang berbeda dengan dari Widya Budaya Bakti dengan satuan karya yang lain? Ya, jadi kegiatan yang berbeda dengan satuan karya yang lain, kita fokus membangun karakter anak bangsa, khususnya pemuda-pemudi Kota Bitung, untuk aktif memberikan peran serta kepada masyarakat. Karena pramuka Ya. seperti yang diamanatkan oleh Trisatya kita, yaitu ikut serta membangun masyarakat, harus kita timbulkan dan kita harus apa namanya itu, aplikasikan Ya. dengan nyata kepada masyarakat itu sendiri. Ada beberapa kegiatan yang menarik yang istilahnya sempat juga masih melibatkan diri waktu lalu. Di antaranya ini ada tur budaya Ah, atau Tur budaya. tur situs sejarah. Ya. Jadi seperti apa itu kalau untuk lebih jelasnya supaya masyarakat atau calon peserta didik maupun calon anggota ke Anggota. depan bisa lebih tertarik ini. ya, ya. Atau caranya seperti apa kalau mengikuti kegiatan tersebut? Jadi kegiatan tur budaya atau wisata sejarah budaya itu adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan karya dengan tidak memungut biaya apapun kepada peserta didik. Jadi teknisnya kita tur di tempat-tempat sejarah atau budaya seperti di Wah. Waruga, di Benteng Moraya, makam Imam Bonjol dan lain-lain. Terus Makam Imam Bonjol, kemudian dalam lingkup kegiatan terjadi pemberian edukasi seperti kenapa itu Waruga, sejak kapan, begitu jadi dia. langsung Iya. istilahnya belajar yang langsung diaplikasikan di tempat terkait. Lanjut lagi, ada kegiatan-kegiatan yang menarik, di antaranya saya lihat kemarin di beberapa kali HUT Pramuka atau biasa diadakan upacara untuk memperingati Hari Pramuka di Indonesia, Widya Budaya Bakti terlibat dalam istilahnya mengisi acara, di antara lain yang berupa tari-tarian ya. Iya, Ya, jadi memang Widya Budaya Bakti sendiri sudah memiliki sanggar tari. Oh, kalau sejauh ini ada beberapa kelompok aktif di dalam istilahnya pecahan macam tarian Kabasaran kan ada, Ya. Cakalang. sejauh ini ada 3 yang aktif. Ya. Yang aktif itu kita sudah ikut berkegiatan di dalam kota maupun di luar kota, di luar Wah. provinsi pun pernah. Luar biasa ini. Jadi ada tari Kawasaran, tari Maengket, dan tari Cakalang. Ya. Saya pernah bawakan itu di Provinsi Gorontalo Luar tahun biasa. 2016 bersama-sama juga dengan Kak Nando. Waktu Iya. itu Kak Nando masih Ketua Dewan Saka. Jadi ya, memang salah. Widya Budaya Bakti sendiri terlibat aktif atau bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah Kota Bitung, khususnya di Dinas Pendidikan dan juga Pariwisata.
karena Widya Budaya Bakti sempat mengisi acara di Festival Pesona Selat Lembe beberapa tahun terakhir, dan bukan cuma satu kali, berturut-turut melibatkan diri dan dipercayakan untuk mengisi beberapa pentas seni yang ada di dalam kegiatan tersebut. Oke, jadi kalaupun ada kedepannya mungkin akan ada penambahan kegiatan apa yang baru yang masih terkait dengan Krida atau program kerja. Oke, jadi untuk rencana ke depan, sesuai program kerja Dewan Saka, itu kegiatan yang akan kami laksanakan adalah kegiatan yang mempunyai manfaat atau impact kepada masyarakat sekitar. Misalnya contoh, ini belum lama, minggu lalu kira-kira kami ke Lembe di pas Monumen Trikora. Jadi pada saat itu kakak-kakak bersama adik-adik Satuan Karya Widya Budaya Bakti berkunjung ke Trikora sekaligus mempelajari situs sejarah tersebut dan membantu proses pembelajaran luring anak SD di sana. Wah, Jadi ada 7 anak SD yang kita bantu proses pembelajarannya. Juga kita berikan seperti ATM, buku alat tulis menulis, dan sempat memberikan juga susu untuk menstimulus keaktifan imun. belajar. Ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini mesti memang rajin minum susu. mesti rajin minum susu supaya sehat, terhindar dari segala virus dan penyakit. Tentunya jangan lupa berdoa. Oke, jadi memang hal-hal berbeda yang ada di Widya Bakti dan juga tidak ada di satuan kerja lain sudah kita bahas, itu baru sebagian kecil. Tapi untuk sebagian besarnya harus nanti itu rahasia ya. Nanti calon anggota ataupun teman-teman bisa langsung bergabung dengan Widya Budaya Bakti. Mungkin caranya seperti apa? Jangan mungkin ada pungutan biaya atau harus kriteria seperti ini, batasan usia begini-begini. Nanti kita akan tanya ketua Dewan Saka. Jadi cara untuk bergabung dengan Satuan Karya Widya Budaya Bakti sangat mudah. Dengan syarat hanya menjadi sebagai penegak atau secara umum anak siswa sekolah usia SMA. Kemudian SMP juga bisa, tapi dengan status sebagai peminat atau tamu calon anggota. Berarti setelah dia kenal dulu Widya Budaya Bakti, setelah dia SMA, jadi otomatis secara otomatis langsung jadi anggota resmi sesuai aturan. Oke. Persyaratan lain tidak ada. Tidak ada. Nanti untuk yang berminat langsung lihat Jo di akun Facebook, ada akun Facebook. Namanya SWBB Bitung. Jadi sudah ada nantinya di link. Untuk informasi mengenai rekrutmen atau lain-lain hal ada di situ. Oke, untuk tempat latihan sendiri, Bung. Nantinya bingung kemana tuh orang kalau mau daftar. Betul. Itu yang menarik, Kak. Ya. Jadi Satuan Karya Widya Budaya Bakti adalah Saka pertama yang mempunyai gedung sekretariat sendiri. Wah, luar biasa ini. Jadi tidak bersamaan dengan instansi lain. Jadi orang ada gedung sendiri. Bukan bikin sendiri ini. Bukan bikin sendiri. Nah, itu hebatnya anak-anak Saka Widya Budaya Bakti. Ceritanya begini, Kak. Nah, ini cerita gedung itu aset damkar tanpa pemadam kebakaran. Ya. Tapi sudah terbengkalai cukup lama karena berbagai alasan satu dan lain hal. Kemudian kita dengar orang damkar sendiri sulit memperoleh izin. Kemudian Dewan Saka dan juga instruktur berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi itu pesan kepada teman-teman untuk berpramuka harus rajin-rajin atau pintar-pintar berkoordinasi dengan pemerintah. Otomatis pemerintahan yang seperti apa tentunya siapapun pemerintahannya itu pasti adalah bagian dari istilahnya partner kerja kita ke depan. Kalaupun ada yang pemerintahan yang cacat atau yang tidak sesuai itu oknum, bukan pemerintah. Betul. Pemerintah itu baik. Harus membantu khususnya kaum milenial tentunya, apalagi di bidang pramuka. Karena Bitung sendiri, kuartir cabang Bitung
sejauh ini telah mendapat banyak penghargaan dan prestasi di dunia kepramukaan, dan tidak lepas di dalamnya juga ada Widya Budaya Bakti yang turut terlibat aktif. Oke. Siapa tolong sampai dapat sekretariat sendiri? Oh, ya. Ya, karena waktu itu inisiatif Dewan Saka bersama dengan instruktur langsung berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam hal ini PJS Wali Kota Bitung itu yang terhormat Bapak Edison Humiang. Jadi Begitu kalau ya? waktu itu, jadi kalau teman-teman juga lihat-lihat FB atau WA, pasti orang tahu, orang pernah foto sama-sama dengan beliau, itu dalam rangka koordinasi pinjam pakai gedung. Jadi orang langsung pada Wali Kota. Tetapi melewati prosedur Melewati yang prosedur sesuai. yang sesuai. Ada disposisi dan lain-lain. Oke, jadi untuk keabsahan dan legalitas pinjaman gedung sudah memenuhi syarat. Nah, sekarang lebih tepatnya di mana ini kalau teman-teman atau calon Iya. anggota belum tahu? Betul. Nah, daftar sendiri di Bitung ada berapa titik? Jadi lokasi tepatnya itu ada di Jelang Stadion atau orang Bitung biasa bilang Samsat. Tampak dong nyoba beli Kang Pulsa itu. Samping gedung KPU. Samping gedung KPU, baku muka hampir berpas-pasan dengan kantor KPPN Bitung. Oke. Jadi Medsha atau calon anggota ke depan yang ingin bergabung dengan Widya Budaya Bakti tidak usah sungkan, tidak usah takut, tidak usah malu, karena memang ini gratis dari pungut biaya dan ini bermanfaat sekali, khususnya generasi milenial untuk saat ini. Betul. Ya, jadi Dan DP Ketua Dewan Saka memang berkelas. kelas jadi memang Sombong. karena kebetulan ini Ketua Dewan Saka yang masuk di jajaran penerima penghargaan Pramuka Garuda. Ah, Nah, bisa ayo, hampir tak lupa. Jadi Pramuka Garuda itu adalah penghargaan tertinggi untuk anggota pramuka yang setiap pada golongannya. jadi kegiatan nasional pernah ikut apa saja tuh? Kebetulan pernah 2017 itu Raimuna Nasional ke-11 di Cibubur. Biasa. Jadi kalaupun adik-adik ada atau teman-teman ada yang berminat bergabung, tidak menutup kemungkinan berikut Iya. the next ya. Karena Ya, DP begitu juga tak jangki kalau kali. Tak jangki. jadi itulah kelebihan di Widya Budaya Bakti. Ada lagi kelebihan lain yang saya tahu Widya Budaya Bakti bekerja sama juga dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya, istilahnya PT Kementerian Iya. Kemendikbud, Di Mendikbud. ya, yang membidangi 3 provinsi, Tiga provinsi. Sulutenggo. Sulutenggo, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Oke, jadi memang ada kegiatan-kegiatan yang khusus diikuti oleh 3 provinsi ini dan sudah dilakukan beberapa kali di Widya Budaya Bakti. Bitung pun sendiri terlibat. Dan di Widya Budaya Bakti sendiri aktif ada di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara. Ya, Bu. Jadi memang apalagi di Manado sudah ada juga. Ya. Tapi memang Bitung menjadi perintis ya. Betul. Jadi kegiatan yang sering atau paling top di Balai Pelestarian Nilai Budaya itu DP nama Kema Budaya Sulutenggo. Wah. Jadi satuan-satuan karya dari Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah terkumpul dalam satu bumi perkemahan dalam Kema Budaya Sulutenggo tersebut. Oke, tapi ada satu yang kegiatan nasional, namanya apa? Perkemahan Wirakarya, atau Bukan, namanya Kema Budaya cuma tingkat nasional. Oh, jadi berikut Mesti Iko ini Widya Budaya Bakti Bitung. Oh, iyo, kalau melihat posisi sekarang ikut orang. Mudah-mudahan tolong berdoa sama-sama supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu, supaya orang tidak dibatasi lagi dengan COVID untuk beraktivitas biasa. Oke, ada lagi yang orang membahas tentang Widya Budaya Bakti atau tentang buku Pokja. Tapi untuk lebih lanjut, jangan lupa datang ke Sekretariat Widya Budaya Bakti atau bisa kunjungi fanpage Yo, Bakepo di akun di Facebook, Facebook. Instagram juga ada. Nanti
Oke, jadi untuk kali ini usai sudah pertemuan kita di channel Yong Bitung, ya, tempat inspirasi anak muda ya, yang ingin bergabung di dunia pramuka. Setelah beberapa pendapat atau beberapa keterangan dari Bung Octavianus Sumente yang adalah seorang ketua Dewan Saka Widya Budaya Bakti yang saat ini menjabat di Kota Bitung. Jadi untuk lebih detail lebih lanjut langsung saja datang ke sekretariat atau kunjungi fanpage Satuan Karya Widya Budaya Bakti Bitung. Oke, semua warga Kawanua jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sama-sama orang bantu orang Kawanua supaya sama-sama orang kerja. Oke, see you, Betul. goodbye. Salam.